pertanyaannya tadi gimana Bu curhatannya? Eh, Intinya saja gitu ya. Apa hukumnya bagi orang yang tidak menjalankan wasiat dari orang tua yang mau meninggal? Begitu. Mau meninggal apa sudah meninggal Sudah nih? meninggal. Apa mau Iya. meninggal? Ya, Baru mau. Baru ya kan mau. berwasiatnya Dia sebelum rencana mau meninggal. ya, tapi ketika sudah meninggal wasiatnya itu dijalankan. tidak dijalankan. Oh, iya. Jadi bagaimana Oh itu? iya. Bagaimana Ustazah Rum Ya, melaksanakan? ada beberapa hukum menunaikan wasiat. Satu yaitu hukumnya wajib, yaitu perkara-perkara untuk pelunasan hutang atau menunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada wasiat untuk tolong bayar hutang saya ini, maka wajib hukumnya untuk dilunasi hutang tersebut. Atau untuk apa? Wasiatnya saya ini sholat saya terlambat, tolong nanti dibayar fidyah dan sebagainya, itu adalah memenuhi hak Allah, maka tunaikan. Ada yang berhukum haram bahkan apa? Yaitu wasiat untuk melakukan maksiat. Melakukan wasiat untuk melakukan satu keburukan, satu kejahatan, maka haram hukumnya untuk menunaikan wasiat tersebut. Atau berhukum sunnah, yaitu untuk apa? Wasiat untuk melakukan satu kebaikan-kebaikan sunnah. Maka apa? Kita yang diberikan wasiat ada beberapa tadi hukum yang untuk menunaikan wasiat tersebut. Tapi dengan catatan menunaikan wasiat tidak lebih dari 1/3 harta yang ditinggalkan untuk melunaskan hutang dan sebagainya. Maka dari itu untuk keluarga yang ditinggalkan apapun bentuk wasiatnya dalam kebaikan, apalagi untuk melunasi hak-hak orang lain, untuk melunaskan hutang, untuk melakukan hak-haknya Allah, maka wajib untuk ditunaikan wasiat tersebut dari ahli waris untuk melaksanakannya. Oh, gimana Ustadz Syam? Berwasiat dahulu hukumnya wajib, tapi dihapuskan kewajibannya karena sudah ada hukum warisan. Nah, sekarang hukum berwasiat itu adalah hukumnya sunnah. Tapi ada wasiat yang tidak mesti dijalankan seorang anak meskipun itu tidak haram. Kenapa? Terlalu berat. Contoh orang tua yang mengatakan, kalau saya meninggal nanti di Sumedang, kuburkan saya di Madinah. Bagaimana ceritanya? Oh, itu wasiat bagus, wasiatnya bagus banget, wasiatnya dikuburkan di Madinah bagus banget. Saya meninggal kuburkan saya di Mekah, gimana ceritanya? Masa kita mau bawa jenazahnya sambil umroh gitu? Maka subhanallah ada wasiat yang bagus tapi memang berat dijalankan oleh ahli warisnya. Penunai wasiat itu maka tidak mesti dijalankan oleh ahli warisnya kalau itu berat. Ada 3 yang harus kita lakukan ketika ada orang yang sudah meninggal. Bayarkan utangnya, bayarkan dasarnya, tunaikan wasiatnya. 3 hal ini harus kita laksanakan. Tapi khusus untuk wasiat tadi sudah dijelaskan Ustaz Salamra dan Ustaz Sam. Ada 2 wasiat tidak bisa dijalankan. Yang pertama adalah wasiat yang melanggar syariat. Itu yang tidak boleh. Yang kedua wasiat yang memberatkan keluarga. Nggak mungkin kalau saya meninggal nanti jadikan nama jalan ini nama saya. Siapa kamu? Pahlawan. Nah itu juga mohon maaf tanpa menggurui hanya mengingatkan kita sebagai pelaksana wasiat lihat juga. Kalau harta betul tadi kata Ustaz Saramla tidak boleh lebih dari 1/3 dan wasiat hanya berlaku yang bukan mendapatkan warisan. Karena yang mendapat warisan sudah dapat warisan. Anak tidak bisa mendapatkan wasiat karena sudah dapat warisan. Nah pada posisi ini tidak boleh lebih dari 1/3. Jangan sampai habis harta gara-gara dibagikan wasiat warisan gak dapat. Maka diatur sedemikian rupa. Nah buat kita ada wasiat yang tidak usah disebut. Tapi kita jadikan wasiat. Apa itu? Menjaga nama baik orang tua. Memperbaiki hubungan. Berbuat baik. Melanjutkan kebaikan orang tua. Itu termasuk wasiat tanpa diberitahu. Sekali lagi tanpa diberitahu. Orang tua ayah meninggalkan istri. Istri ternyata ibu tiri kita. Tetap berbakti kepada ibu tiri kita. Seandainya orang tua kita masih hidup. Pasti berbuat padanya. Kalau begitu berbuat baiklah padanya. Berkaitan tema hari ini. Kata-kata hari ini dengan tema dunia berhenti ketika ibu tiada, ketahuilah. Mohon maaf, ibu artinya menuju. Semua tertuju padanya. Maka seorang anak akan merasa kehilangan ketika orang tua itu sudah tidak ada. Mohon maaf dalam artian, ingat pintu surga itu ada di dunia adalah orang tua. Dalam hal ini rahmat Allah turun ketika 4 hal. Hujan turun, kemudian anak memandang wajah orang tua, akad nikah berlangsung, dan satu lagi pintu Ka'bah terbuka. Masya Allah, Ustaz Syam boleh dong
doa supaya hidup kita lebih berkah lagi insya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ufir lana dhunubana wa liwalidina. Ya Allah, ibu kami, mama kami ya Allah. Jikalau masih hidup panjangkan umurnya. Jikalau sedang sakit sembuhkan ya Allah. Jikalau sudah meninggal dunia terangkan kuburnya, lapangkan kuburnya, dan bantu kami menjadi anak soleh yang tidak pernah melupakan ibu kami ya Allah, bapak kami ya Allah, ayah kami ya Allah, bahagiakan dunia wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada seluruh jamaah Islam yang itu indah, baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah yang sudah belajar bersama dengan kami pada pagi hari ini. Sekarang saatnya saya Caca Frederika beserta segenap tim yang bertugas mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Insya Allah kita ketemu lagi besok masih di jam yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi Yasdulil Firdausi